Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala fi ayatin ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukakarya, Bapak Sekdes, Ketua BPD, seluruh aparatur kepemerintahan desanya, Bapak Kadus, dan para tokoh hukum dan adat. Yang saya muliakan para alim ulama, asatid wal asatidat, al-mukarram wal mukarramah, para imam, baik imam C, imam masjid, imam dusun, teristimewa ahlul bait, ahlul musibah, ahlul maqasid, beserta seluruh saudara sanak famili yang dekat atau yang jauh, yang hadir ataupun belum. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita semua selalu ada dalam lindungan, bimbingan, hidayah, kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu jamaah kaum muslimat, jamaah takziah rahimakumullah. Malam ini tepatnya malam yang ketiga Pak ya, untuk almarhumah Ibunda Suheriah binti Tengku M. Yusuf. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha wa aghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha min al khataaya
الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وقها فتنة القبر ومن عذاب النار أجمعين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan pembacaan Fatihah kita Allah sampaikan untuk almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu mohon maaf kalau saya bicaranya agak pelan-pelan. Gerek. Dari pagi belum pulang nih Bu. Jam 8 tadi dari rumah ngisi maulid di ujung Bonol di SD 7. Siap duhur tembak ke kampung air di Suak Baru. Sampai setengah 6 balik sampai ini siap maghrib langsung ke sini. Jadi mudah-mudahan kita semua ya makan-makan. Apa sulakon. Nah, kemudian mudah-mudahan juga perkumpulan kita di sini Bu menjadi doa untuk almarhumah. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian menjadi pelipur lara, pengobat hati bagi ahlul musibah atau keluarga yang ditinggal. Insya Allah ini akan menjadi keberkahan dan pahala buat kita yang masih hidup dan jadi doa untuk almarhumah yang sudah meninggal. Insya Allah Pak, Rasulullah katakan, idza matabnu adama in qata'a amaluhu. Apabila meninggal anak Adam maka putus tiga amalnya. Ya, maka semua amalnya putus. Illa min salasin, terkecuali tiga yang tidak akan putus. Halo Ibu, jelas suaranya? Apabila manusia meninggal maka semua amal putus. Maksudnya apa? Enggak ada satupun amal yang manusia kerjakan kalau sudah meninggal. Betul nggak? Ada orang meninggal sholat, yang ada disolatkan. Ada orang meninggal puasa, nggak ada. Ada orang meninggal naik haji, nggak ada. Semua amal putus. Amal ini apa? Pekerjaan Pak. Nyangkul putus, ke kantor putus, ke gunung putus, ke pajak putus. Ada orang mati belanja di pasar, nggak ada. Ada orang meninggal ke kantor, nggak ada. Semuanya putus. Tapi ada tiga amal yang akan mengalir terus. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyatun, sedekah yang mengalir. Ayah kita meninggal, kemudian ibu sedekah. Dulu ada seorang sahabat tanya sama Rasul, ibu, ya Rasulullah, saya punya emak ya Rasul. Terus emak saya sudah meninggal. Terus saya punya tanah sekian petak ya Rasulullah. Terus saya mau sedekahkan untuk emak saya ya Rasulullah. Sampai apa tidak? Apa Rasul katakan? Apa yang kau niatkan untuk orang yang sudah berlalu pasti Allah sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Sedekah jariah. Sekarang kita hidup, kemudian kita tempelkan paku di masjid. Masjid lagi dibangun. Bapak bilang, wahai ketua panitia, ini saya sedekah paku 1 kilo. Selagi paku nempel di masjid tuh, sekalipun kita sudah mati, sudah nggak ada, mengalir sama kita pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Itu sedekah itu. Makanya banyak-banyak sedekah. Satu. Yang kedua, wawaladun sholihun, anak yang soleh.
yang mendoakan kita yang sudah meninggal, Pak. Dan makna walad di sini, Ibu, bukan hanya anak sendiri. Walad ini bahasa Arab. Ya, kalau bahasanya walad artinya memang anak, tapi maknanya umum. Siapapun yang mendoakan itu sampai. Dalam redaksi hadis bukan begini, bukan ibnun solihun. Kalau ibnun baru anak sendiri, itu bahasanya ibnun. Sementara dalam hadis bukan ibnun, tapi waladun. Waladun artinya anak, tapi maknanya umum. Mau anak sendiri, mau keluarga, mau saudara, siapapun itu, sampaikan doa untuk almarhum atau almarhumah, pasti Allah sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa ilmun yuntafa'u bih. Ibu punya ilmu, jadi guru, ibu ngajar Al-Quran sama anak-anak. Dari awal dia nggak tahu Fatihah, asbab ibu ajarkan tahu dia Fatihah. Asbab ibu ajarkan tahu dia cara sholat. Kemudian ibu meninggal, kemudian dia sholat, dia baca Fatihah. Selama dia baca Fatihah seumur hidupnya mengalir sama ibu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini 3 yang akan sampai sama kita. Mudah-mudahan. Maka kita doakan, Pak. Siapapun yang meninggal, kita sama-sama doakan. Kenapa harus didoakan? Mana tahu besok lusa pun kita meninggal. Kalau kita banyak doaan orang, insya Allah kita pun banyak didoakan sama orang. Amin ya rabbal alamin. Ini makna takziah, Bu. Yang kedua, dengan datangnya kita ini, ahlul bait senang, bahagia, lapang, gembira. Ini kira-kira senang apa enggak datang kami ini, Bu? Wah, senangnya luar biasa, Pak Ustaz. Daripada sepi-sepi, ya kan? Datang bapak-bapak sini pulang dari masjid duduk, adain pengajian, adain ceramah takziah, didoakan. Siapa yang nggak senang, Bu? Terkecuali kalau ahlul bait datang kita, makin sempit hatinya. Ngapain pula bapak-bapak datang ke sini? Udah saya bersedih, tambah sedih, ya kan? Nah, itu yang nggak boleh. Tapi saya rasa karena udah adat kebiasaan kita seperti ini, justru kalau kita nggak datang akan berbalik lebih bersedih. Di mana lah paman-paman saya ini? Di mana lah tetangga-tetangga saya ini? Di mana lah saudara-saudara saya ini? Kok keluarga saya meninggal nggak ada yang datang? Betul nggak? Lebih sedih lagi. Nah, makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kumpul kita takziah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah. Yang namanya kematian ini bukan hanya manusia. Bahkan Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Siapapun itu asalkan dia bernyawa pasti meninggal, Pak. Jangankan kita manusia, tingkat gajah pun mati. Jangankan gajah, kerbau pun mati. Jangankan kerbau, sapi pun mati. Jangankan sapi, nyamuk pun mati. Bahkan nyamuk cari rezeki, resikonya mati. Betul nggak, Bu? Nyamuk, Pak, emang sudah dijamin sama Allah rezekinya. Darah yang mengalir sama bapak, darah yang mengalir sama ibu tiap hari. Datang nyamuk ke kulit ibu, cus, sedot, udah kenyang, ibu tampar dia, matai. Itulah nyamuk, ya kan? Cari mati, rezeki dia cari, mati pun dicari. Itu rahasia siapa? Rahasia Allah. Sudah fitrahnya nyamuk seperti itu. Semua mati. Cuman bedanya, Ibu, kematian kita manusia ini satu pun tidak ada yang tahu. Terkecuali ada satu makhluk Allah, kekasih Allah, tahu kapan meninggal. Siapa? Rasulullah, Bu. Kalau Rasulullah, Pak, sebelum wafat sudah paham, sudah tahu. Hari Senin beliau wafat, Ibu. Setelah sholat subuh di masjid, beliau duduk setelah sholat. Apa beliau katakan? Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, kumpul. Hadzal yaum
hari ini yaumul isnin, hari ini hari Senin. Wa hadzal yaum, dan hari ini awwalu yaumin min akhirati, hari yang pertama untuk kehidupan akhiratku. Wa hadzal yaum, dan hari ini akhiru yaumin min dunyaya, hari yang terakhir untuk kehidupan duniaku. Maknanya apa? Rasul sudah tahu bahwa hari itu beliau akan meninggal. Sudah tahu, Bu. Sahabat mendengar Rasul berkata seperti itu, semuanya yabkuna, semuanya menangis, Pak. Siapa yang enggak menangis mendengar kekasih akan berakhir? Betul, Bu. Anak mau meninggal pasti emaknya menangis. Ibu sedang sakarat, anaknya pasti menangis. Suami melihat istrinya mau meninggal pasti menangis. Istri melihat suaminya mau meninggal pasti menangis. Ya. Begitu juga sahabat. Kalau begini Rasul berarti akan berakhir, akan wafat. Ternyata betul, Pak. Rasul pulang ke rumah, nggak lama kemudian datang malaikat Ijrail. Cuman bedanya ibu bapak sekalian, dengan kebaikan dan kemuliaan Rasulullah, malaikat Ijrail datang menjumpai Rasulullah, luar biasa sopannya, ibu. Sopan kali. Sopannya betul-betul, Bu. Karena pencabutan nyawa ini ada 4 jalan. Ada lewat depan, ada lewat kanan, ada lewat kiri, ada lewat belakang. Ibu mau ngambil yang mana? Hah? Depan. Wah, amin ya rabbal alamin. Sama, Bu, saya pun mau lewat depan. Ya, karena pencabutan nyawa yang paling ringan lewat depan. Tapi itu khusus siapa? Para nabi dan orang-orang soleh. Tapi jamaah kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah, sekalipun pencabutan nyawa yang paling ringan paling depan, dan Rasulullah pernah dicabut nyawa oleh Ijrail, saking terasa sakitnya, apa Rasul katakan? Ya Allah, rupanya sakit pencabutan nyawa ini, ya Allah. Tapi Rasul tidak berpikir dirinya, ibu. Rasul berpikir umatnya. Apa Rasul katakan? Ya Allah, pencabutan nyawa ini terasa sakit, dan biar rasa sakit ini kalau boleh saya minta untuk seluruh umatku, biar saya tanggung sendiri. Itu bahasa Rasulullah, Bu, waktu mau wafat. Datang Ijrail, Pak. Ditanya sama Rasulullah, Ijrail, kamu datang kemari mau silaturahmi apa mencabut nyawa saya? Ijrail menjawab, ibu, ya Muhammad, saya datang kemari yang pertama mau ziarah silaturahmi, yang kedua saya mau mencabut nyawamu. In adzinta, itu pun kalau engkau mengizinkan. Malaikat Ijrail mau cabut nyawa Rasulullah minta izin dulu, Bu. Sekarang ada nggak orang mau meninggal Ijrail minta izin dulu? Ada nggak? Ada nggak, Pak? Kalau model bapak, model ibu mau meninggal, Ijrail minta izin dulu. Apa jawab ibu? Ibu lagi masak nasi di rumah, oleh-oleh datang pula Ijrail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setere. Siapa ini? Jawab mereka Ijrail. Ijrail, apain? Ibu hari ini matai. Kira-kira diizinkan apa enggak? Apa jawab ibu? Janganlah dulu. Suami masih ganteng, istri masih cantik, anak masih kecil, yang kuliah masih 5 orang, yang kecil masih ada, sakit-sakitan pula. Kalau saya mati siapa yang ngurus? Betul nggak? Itu kalau ibu ditanya. Tapi satu pun nggak ada yang ditanya, kecuali Rasulullah. Dan Rasul jawab, ya Ijrail, boleh kau cabut nyawaku, tapi tolong satu jawab pertanyaan saya. Apa Ijrail yang katakan? Apa pertanyaanmu ya Muhammad? Rasul katakan, aina Jibril? Di mana malaikat Jibril? Jibril turun, ditanya sama Rasulullah, ya Jibril, hari ini aku meninggal, apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah di langit dan di bumi? Jawab Jibril, surga sudah dibuka, malaikat sudah berbaris, bidadari sudah berhias untuk menjemput kehadiran nyawamu. Apa Rasul katakan? Jangankan ketawa, senyum aja enggak. Surga sudah dijamin, malaikat sudah berbaris, bidadari sudah berhias untuk Rasulullah. Tapi Rasul jangankan ketawa, senyum pun enggak, Bu. Jangankan senyum, wajah bahagia aja enggak kelihatan. Tapi kalau model saya, Pak,
Model bapak sama ibu-ibu mau meninggal sudah kasih info, Bu tenang Bu ya, besok ibu meninggal masuk surga, bapak meninggal besok masuk surga. Kira-kira kayak mana? Jungkir balik, kepala di atas, kaki di bawah, kepala di bawah, kaki di atas. Surga. Iya kan? Tapi Rasulullah enggak, Pak. Justru Rasul malah merah wajah mukanya. Ditanya sama Jibril, "Ya Muhammad, kenapa? Surga sudah menjadi milikmu, malaikat sudah berbaris untuk menghadirimu, bidadari sudah Allah hias untukmu, kok enggak tersenyum?" Apa Rasul katakan? "Ya Jibril, bagaimana saya tersenyum? Enggak mungkin saya tertawa di atas penderitaan orang. Enggak mungkin saya senang di atas penderitaan umatku. Enggak mungkin saya bahagia sendiri kalau umatku belum Allah jamin." Ternyata itu jawabannya. "Ya Jibril, saya takkan pernah tersenyum. Kaifa takunu ummati yaumil qiyamah?" Tolong jawab, bagaimana keadaan umatku nanti di yaumil qiyamah? Sakiyun o sa'idun, selamat apa celaka? Baru Jibril jawab, "Ya Muhammad, Allah haramkan surga untuk seluruh nabi dan rasul, terkecuali engkau terlebih dahulu memasukinya, dan Allah haramkan surga untuk seluruh kaum dan umat, terkecuali umatmu terlebih dahulu memasukinya. Amin ya robbal." Apa Rasul katakan? "Tuba qalbi, tuba qalbi, tuba qalbi." Baru hatiku bahagia. Itulah ibu sayangnya Rasul sama kita. Sebelum wafat pun kita yang ditanya. Bahkan setelah wafat, bahkan sampai hari kiamat, ibu, bapak sekalian, saat manusia semua mendatangi Rasulullah ingin minta syafaat, maka Rasul sujud, Pak, hari kiamat nanti. Sujud sampai sujudnya lama kali. Apa Allah katakan? "Jibril, tanya semua Muhammad, kok lama kali sujudnya? Bangun," bilang. Datang Jibril, ibu, Muhammad, Allah katakan bangun dari sujudmu, angkat kepalamu." Apa Rasul katakan? "Ya Jibril, sampaikan kembali sama Allah, saya takkan pernah bangun dari sujudku, saya takkan pernah mengangkatkan kepalaku sebelum Allah menjamin seluruh umatku. Amin ya rabbal." Baru dilapor sama Allah, "Ya Allah, Rasul katakan gak mau bangun sebelum ada jaminan darimu ya Allah untuk umatnya." Apa Allah katakan? "Sampaikan sama Muhammad, atas nama Muhammad yang penting ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, semua aku jamin." Allah katakan. Amin ya rabbal. Baru Rasul bangun, Bu. "Terima kasih ya Allah atas jaminanmu." Tapi ada tapinya, Bu. Ada tapinya, Pak. Apa tapinya? Ada yang cepat, ada yang lambat. Ibu mau yang cepat, mau yang lambat? Bapak mau yang lambat, mau yang cepat? Hah? Semuanya pasti mau cepat ke surga kan? Kalau orang dibui ada yang 10, 15, bahkan sampai seumur hidup, pilih yang mana? Ya pilih nggak masuk lah. Paling pilih 3 bulan selesai. Begitu juga manusia kasih syafaat oleh Rasulullah, dijamin masuk semua ke surga. Tapi ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang 1000 tahun di neraka, ada yang 2000, ada yang 3000, ada yang 15.000. Dan aneh juga luar biasa dahsyatnya Bapak dan Ibu sekalian, Allah katakan bagi orang muslim yang beriman kepada Allah tetapi dia bandel, dia batak, maka Allah katakan dalam Al-Quran, satu hari di akhirat berbanding 1000 tahun. Biyaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Allah katakan, kalau ibu hari ini hidup 1000 tahun, di akhirat cuma 1 hari. Lama apa enggak, Bu? Berarti kalau ibu kalkulasikan, Bu, nih ya, berarti hidup kita ini, Pak, sebetulnya kalau dibanding waktu akhirat nggak sampai 2 jam. Itu kalau usia 60. Kalau usia 40, 1,5 jam. Kalau usia 20, cuma 1 jam. Makanya ada peribahasa, hidup di dunia tidak lama, hanya antara azan dan qomat. Betul nggak? Hanya antara azan dan qomat, Bu. Dulu ada di zaman Nabi Musa, Pak. Nabi Musa menangis, Bu. Nabi Musa melewati kuburan, kemudian di pinggir kuburan ada seorang nenek-nenek. Si nenek ini lagi meratap di pinggir kuburan, nangis dia. Ada do matai, ada do matai. Tanya sama Nabi Musa, nenek, kenapa nangis? Bilang si nenek tadi, "Ya Rasulullah Musa, saya menangis karena cucuku meninggal dunia." "Kenapa harus ditangisi?"
meninggal semua pasti terjadi. Apa si nenek tadi bilang? Bukan masalah meninggalnya wahai Musa. Jadi masalah apanya? Cucu saya meninggal masih muda. Rupanya berapa usia cucumu, Nek? Si nenek tadi katakan usia cucu saya baru 200 tahun. Dulu 200 tahun anak muda. Makanya umat yang paling singkat usianya umat Rasulullah. Kalau umat-umat dulu, Bu, ada yang 700 tahun umurnya, ya kan? Ada yang 800, ada yang 600, termasuk kaum Nabi Musa. 200 tahun masih muda katanya. Kalau sekarang ada nggak 200? Jangankan 200, usia 80 itu bongkok. Betul, Bu? Gigi udah ompong, kulit udah keriput, jalan udah pakai tongkat, mata sudah rabun. Betul? Ini zaman kita, tapi zaman Nabi Musa 200 tahun masih muda. Kemudian apa Nabi Musa katakan? Wahai nenek, nanti akan ada satu umat yang mana mereka usianya hanya sampai paling 60-70 tahun, tapi ibadahnya dilipatkan oleh Allah bila dibandingkan dengan kaum-kaum yang lainnya, yakni umat Nabi Muhammad. Apa si nenek bilang tadi? Ya Nabiullah Musa, seandainya aku hidup di zaman Nabi tersebut, seandainya aku hidup di zaman Rasulullah Muhammad tersebut yang usianya hanya 60 tahun, maka saya akan wakafkan umur saya untuk sujud selamanya pada Allah selama 60 tahun. Jelas, Pak? Nah, kita sekarang 60 tahun, kalau kita hitung-hitung, Pak, satu hari berapa jam? 24 jam kan, siang malam, betul, Bu? Sholat kita berapa waktu? 5. Sekali sholat berapa jam? Setengah jam. Itu orang paling khusyuk tuh. Kalau model sholat supir Medan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai 5 menit. Betul, Pak? Berarti kalau 10 menit sekali sholat cuma 60 menit satu hari satu malam. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada orang yang belum sama sekali sehari semalam tidak sholat. Jangankan sholat fardu, kadang sholat Jumat aja tinggal. Jadi hidup di dunia ngapain? 60 tahun cuman karajo maui, kantor pulang, pajak pulang, gunung pulang, laut pulang, semua begitu. Betul nggak, Pak? Itu kan kegiatan kita, Bu, tiap hari, Bu, ya. Ibu yang ngajar, halo ibu, ibu ngajar pagi ke kelas, ya kan? Pulang dari kelas ke rumah, masak nasi, sore istirahat, malam mere. Ya, besok ngajar, pulang, masak, istirahat, mere. Pulang, ngajar, mere. Bapak-bapak juga di kantor dinas para pun sama. Ya, masuk kantor dinas, pulang sore, pulang ke rumah istirahat, salat maghrib, makan, saya bisa mere. Besok kita juga kantor pulang mere, kantor pulang mere. Paling main-main, ngopi lah, itu kerjaan kita tiap hari. Kalau nggak ada dalam ibadah dalam hidup kita, Pak, ya Allah ya Rabbi, maka Allah katakan, kalau tidak ada kebaikan untuk akhirat, apa yang menjadi andalan dan bekal kita itu? Maka Rasul katakan, al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu belum tentu S3. Orang yang cerdas itu belum tentu orang kaya. Orang yang cerdas itu belum tentu orang yang kuat, yang hebat. Tapi Rasul katakan orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang bisa melawan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan mampu beramal untuk kehidupan setelah mati. Betul, Pak? Karena kita semua mati. Ada nggak yang sampai sekarang hidup? Yang ratusan tahun ada? Nggak ada. Di dunia ini cuma satu tok yang sekarang sampai sekarang masih hidup. Siapa? Nabi Isa. Betul, Bu? Udah berapa ribu tahun dari belakang Nabi Isa masih hidup. Di mana? Ada di langit. Bahkan Nabi Isa nanti turun setelah nanti dunia akan kiamat. Nabi Isa nanti turun. Dan Allah katakan satu-satunya Nabi yang Allah kabulkan doanya ingin menjadi umat Nabi Muhammad hanya Nabi Isa. Semua Nabi berdoa, Bu, ya Allah, daripada kami jadi Nabi, mendingan kami jadikan umat Muhammad, ya Allah. Nggak ada yang kabulkan satupun. Satu yang kabulkan, Nabi
Nabi Isa. Turun nanti mau kiamat, lawan siapa? Dajjal. Baru selesai. Turun Nabi Isa. Apa Nabi Isa katakan? Saya turun bukan seorang nabi, tapi saya turun sebagai umat Nabi Muhammad. Nggak ada, Pak. Jamaah kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya saya bukan memberikan nasihat, tapi watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kerjaan boleh berbeda, aktivitas boleh tidak sama, dan itu memang fitrah Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, betul Bu? Ada yang di kantor, ada yang di pasar, ada yang di laut, ada yang di gunung. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada yang pegang pulpen, ada yang pegang cangkul, ada yang pegang laptop, ada yang pegang parang, betul Bu? Kalau semua pegang laptop di dunia ini, siapa yang mau bantu kebun ibu? Kalau semua pegang parang, siapa yang mau buat tender? Berbeda-beda, itu semua sama dari Allah. Cuman satu tujuan kita, la ilaha illallah. Bagaimana akses fasilitas yang Allah titip kepada kita, bagaimana semua bisa menjadi akses kebaikan untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Ibu, saya mau cerita masalah usia ini betul-betul nggak ada yang muda, ada yang tua. Dulu waktu di pondok pesantren, ya tahun 97, saya punya kawan orang Karawang Bu, namanya Solihin, ya satu kelas, satu kamar, kawan akrab. 4:30 kami pulang dari kelas Pak. Jam 5 kami mandi ke kamar mandi, berdua kami pergi ke kamar mandi. Ini Bu, sebelum ke kamar mandi kami masih bercanda-bercanda. Sampai di kamar mandi apa dia bilang? Kim, gak ada air rupanya. Oh gak ada, ya udah. Dicari ke belakang. Rupanya dia ke belakang Pak. Ya, mau hidupkan mesin. Mesinnya mesin dompeng, bukan sanyo kecil, bukan Alton, dompeng Pak. Yang karetnya besar kayak pilang padi itu. Santri kan 6.000 Pak, dari situ air semua. Jadi dia ini rupanya Pak pas mau kamar mandi Ibu, bawa sarung, diselendangkan ke belakang begini sarungnya nih, ke lehernya. Jadi kan gak ada air, dia tarik karet air tuh Bu. Dia tarik karet dompeng tuh, hidup, siap hidup. Rupanya dia nggak sadar, dia melangkah ke atas karet tuh. Pas dia melangkah ke atas karet, sarung ke belakang, langsung tertarik dengan mesin tadi, bolong punggungnya. Darah berceceran, nggak sampai 5 menit meninggal dunia. Padahal 5 menit sebelumnya masih bercanda-bercanda sama saya Pak. Rupanya 5 menit datang malaikat Ijroil. Semua santri pun kaget. 6.000 orang, ya. Itulah usia Bu. Senyum-senyum 5 menit, rupanya 5 menit ke depan mati. Itulah nyawa. Makanya hati-hatilah, sedia payung sebelum hujan. Untuk apa payung kalau sudah kena hujan? Lebih baik main basahan biar nggak demam. Betul Bu? Apa payungnya? Sholat 5 waktu Ibu, awal waktu. Bapak-bapak berjamaah, baca Quran, sedekah, apapun yang bisa kita lakukan, itulah payung kita untuk di akhirat. Oh saya kecil Ustaz. Allah katakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita berikan kebaikan akan Allah buktikan. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah juga buktikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Kemudian yang terakhir saya pun minta doanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah pesantren kita sudah berjalan di Desa Air Pinang 2 tahun, dan santri sudah 53 putra-putri. Mana tahu ada anak, tetangga, cucu, ponakan yang mau dititipkan di sana, maka insya Allah nanti bulan 1-2 kita buka pendaftaran baru. Program SMP, SMA juga tahfizul Quran, ijazah 2, ijazah formal sama syahadah pondok. Kemudian untuk yatim dan yatim piatu kami programkan gratis untuk bulanannya, terkecuali non yatim, itu sama seperti biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi khutmah sofa wadak makadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, ini Pak ngomong geser mulu sih.